Iya, halo. Pak, kata pembimbing saya, pandangan Barat soal lingkungan kurang menarik. Apakah ada pandangan Islam mengenai lingkungan? Hmm, Halo, selamat datang di kuliah malam. From land every year, the equivalent of 5 plastic bags. Ratusan mahasiswa pegiat lingkungan dan wahana lingkungan hidup Walhi, Kalimantan Selatan dan Tengah, Minggu kemarin menggelar aksi dan Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga umat manusia adalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan, atau dalam definisi yang singkat, Islam rahmatan lil alamin. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan oleh umat Islam, yang mana dua ajaran ini merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Yang pertama, Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia lainnya. Ya, bagi saya cara berpikir ini adalah cara yang curang dan picik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam, dan alam di hadapan Tuhan itu sama. Semuanya dilayani oleh Allah, sama dengan manusia. Kutub yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Manusia diberikan sebuah amanah untuk mewujudkan segala perilaku dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Semua tindakan manusia berdasarkan kasih sayang kepada seluruh alam, tidak saja sesama manusia, namun kepada seluruh alam. Maka jika ada umat Islam yang di kehidupannya suka merusak, kata Kiai Haji Ali Yafi, harus diberlakukan sanksi yang tegas, harus dicegah, harus dihukum. Dalam bahasa Arab, fikih lingkungan hidup dikenal dengan istilah fiqh al-bi'ah yang terdiri dari dua kata, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqihu fiqhan yang berarti al-fahmu, atau dalam bahasa Indonesia pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat tafsili atau terperinci. Adapun lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata bi'ah, berasal dari kata ba'a yab'u yang artinya dalam kamus lisan Arab atau dalam bahasa Arab kembali ke tempat yang tenang. Di dalam tingkat perusakan lingkungan dapat kita bagi menjadi dua, yang dilakukan oleh manusia sebagai komunitas dan manusia sebagai korporasi. Di dalam dua hal ini, bagi saya, korporasi berada dalam tingkat pertama perusakan lingkungan. What are the funds that we pull from? What are the important funds that we're seeing differences with? Well, the big thing is that we need these fines. This isn't just about we want to take your money. We use those fines to clean up the water, to clean up the air, to clean up the environment, to provide medical monitoring for people when they get poisoned. That's what these fines are about. And if we do not pull those in, we do not clean up the mess. Di tingkat berikutnya, manusia sebagai komunitas, biasanya dalam bentuk tindakan yang ringan, namun tentu dampaknya besar jika berkelanjutan. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Warga pun nekat membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan efek samping. Padahal selain tak sedap dipandang mata, sampah juga dapat akibatkan bencana. Perilaku membuang sampah sembarangan diakibatkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang tidak bersentuhan langsung. Kunci utama dalam menjaga keseimbangan manusia dengan alam adalah nilai kearifan lokal. Sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, Indonesia
tentu memiliki potensi yang cukup signifikan untuk dapat mempengaruhi kehidupan di dunia. Kita sering luput akan satu nilai yang agung, nilai yang begitu sangat besar, sebuah potensi yang lahir dari kandungan agama, yaitu nilai Islam. Islam lahir dengan misi menyelamatkan seluruh alam semesta, yang mana termasuk manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, dan semua yang nampak nyata di atas bumi. Atau bisa juga di luar bumi, yang penting yang terhitung secara zahir dan nyata. Bagi saya, memupuk hidup yang bersumber pada nilai-nilai Islam tentu akan mengembalikan keseimbangan alam semesta. Kemudian di mana kita berpijak? Apakah kita ingin menjadi manusia sebagai spesies terpusat bagi alam semesta? Atau menjadikan alam sebagai yang terpusat? Dua hal ini atau pandangan filsafat etika lingkungan ini tentu berpengaruh pada bagaimana kita hidup di dunia. Namun Islam sebagai agama yang memiliki nilai mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, artinya jika manajemen lingkungan, politik lingkungan, ekonomi lingkungan kita sudah seimbang, jangan ditambah kerusakannya. Bagi saya, sudah saatnya kita menaruh Islam dalam posisi yang sangat strategis, terutama dalam isu-isu pengurusakan lingkungan, yang mana Islam tidak semata-mata sebagai agama yang mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan. Namun ternyata lebih luas daripada itu, Islam mengajarkan bagaimana hubungan manusia itu berinteraksi dengan lingkungan dan juga berinteraksi dengan manusia tentunya. Sehingga dengan hal ini bagi saya peran Islam tidak boleh kita lupakan. Bagaimana Islam berhubungan dengan lingkungan. Untuk itu perlu bagi kita untuk meninjau kembali peran dan fungsi fikih dalam kehidupan bersosial kita, dalam kehidupan berpolitik kita, atau dalam kehidupan berekonomi kita. Bahwa fikih tidak selalu berbicara tentang hal-hal peribadatan yang sifatnya langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nilai-nilai peribadahan yang bersifat praktik individu. Pandangan-pandangan fikih seperti inilah yang kita butuhkan saat ini sebagai sesuatu yang dapat merubah cara berperilaku kita di atas bumi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika ingin terus mengikuti perkembangan channel ini, dan juga tulis komentar di bawah jika ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan. Sampai jumpa di konten berikutnya.